Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perawatan pasien yang terpasang infus. Jadi untuk pasien-pasien yang terpasang infus itu tidak serta-merta setelah kita pasang itu tidak dilakukan perawatan. Jadi di sini kita setiap 3 hari sekali atau terdapat bengkak pada tangan yang anggota tubuh yang terpasang infus itu harus kita lakukan perawatan. Yang tujuannya yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya infeksi. Diharapkan jangan sampai terjadi pembengkakan yang disebut dengan nama phlebitis ya. Yang kedua untuk melihat kepatenan aliran dari cairan infus itu sendiri. Lancar tidak cairan infus yang kita berikan ke pasien itu ya. Selang infusnya kotor atau tidak, bersih enggak. Nah, di sini kita tujuan dari melakukan perawatan pada pasien yang terpasang infus. Selain kita merawat pasien yang terpasang infus, kita juga sambil memonitoring ya cairan yang diberikan, bagaimana alirannya, sesuai dengan TPM-nya tidak, tetesan per menit TPM itu. Seperti itu. Untuk alat-alatnya di sini ada persiapan alat. Yang pertama adalah perlak ya atau pengalas. Yang kedua adalah di sini untuk dressingnya sendiri kita menggunakan kasa steril ya, menggunakan Hepavik, menggunakan plester. Jadi kita pilih salah satu. Kalau pasiennya itu dia alergi dengan plester, kita bisa menggunakan Hepavik. Kalau di rumah sakit besar itu kita sudah menggunakan yang namanya transparan dressing. Jadi bentuknya seperti ini. Ini satu kali digunakan ya, tidak bisa digunakan lagi. Nah, selain itu kita bisa menggunakan Hepavik kalau memang pasiennya alergi terhadap plester. Yang kedua itu ada gunting ya, untuk menggunting plester atau menggunting Hepavik. Yang ketiga kita ada pinset. Ini nanti untuk membuka balutannya. Kalau memang kesulitan bisa tidak menggunakan pinset, tapi kalau memang kita bisa lancar menggunakan pinset, kita menggunakan pinset kalau memang tidak menyakiti pasien. Yang selanjutnya ada yang namanya kasa steril, kapas swab ya. Ini untuk membuka biar tidak lengket ya. Jadi kalau kita membuka Hepaviknya atau kita membuka plesternya itu jangan asal ditarik karena sakit posisinya ya. Kita memberikan tindakan kepada pasien itu sesuai dengan apa yang kita rasakan. Kalau saya yang diperlakukan seperti itu seperti apa. Yang selanjutnya ada bengkok, ini untuk membuang sampah, bengkok seperti ini. Yang selanjutnya ada kon kecil ya. Ini tujuannya kalau memang nanti terlalu kotor, kita menggunakan cairan NaCl. Cairan NaCl itu bisa atau menggunakan air steril, aquabides itu bisa. Kalau terlalu kotor, jadi di sini kita kasih cairan nanti untuk membersihkan daerah luka perawatan infus, ya. Selanjutnya ada betadine. Kalau memang ada membutuhkan, kita pakai betadine. Ada korentang ini nanti untuk mengambil kasa steril. Jadi kalaupun kita sudah menggunakan handscoon, kalau itu bukan handscoon steril, kita menggunakan korentang, jangan asal comot ya, karena ini steril, nanti akan terkontaminasi semuanya. Jadi tidak bisa digunakan lagi nanti kalau sampai terkontaminasi. Selanjutnya ada handscoon, ada masker kalau memang perlu ya. Kalau pada pasien-pasien infeksius kita membutuhkan masker. Ada cuci tangan ya. Cuci tangan ini di setiap tindakan pasti kita ada cuci tangan. Itu untuk perlengkapan yang kita butuhkan ketika kita melakukan perawatan infus pada pasien. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pasien. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Marmi dari Stike D3 Keperawatan Stikes Amdalan Cirebon. Hari ini saya akan mengganti balutan infus Ibu ya, tujuannya untuk menghindari terjadinya infeksi Bu. Jangan sampai nanti tangan Ibu bengkak. Kalau tangan Ibu bengkak nanti Ibu akan merasa sakit, nyeri ya. Selain itu saya untuk mengecek apakah cairan yang akan diberikan ke Ibu itu lancar atau tidak. Kurang lebih waktunya 15 menit. Tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia, saya siapkan alatnya terlebih dahulu. Baik Ibu, alatnya sudah siap. Saya tutup kordennya terlebih dahulu ya Bu.
kita memakai handphone. Baik Ibu, alatnya sudah siap. Sebelum tindakan kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengatur posisi pasien senyaman mungkin. Kalau memang pasiennya maunya tiduran, jadi tangannya lurus ya dengan badan pasien. Maaf Bu, sebelumnya bisa diangkat tangannya. Sebelum kita buka, kita siapkan dulu alat yang mau kita gunakan. Di sini saya menggunakan Hepafix. Selanjutnya kita buka kapas alkohol. Kita sambil, biasanya kan kalau ini lengket ya, di plasternya ini kita basahi dengan kapas alkohol supaya nanti ketika melepas pasiennya tidak merasa kesakitan. Maaf Bu ya, ini saya basahi dulu dengan kapas alkohol untuk memudahkan nanti melepas plasternya. Bu, kalau sakit tarik nafas ya Bu. Bismillah. Sambil kita perhatikan jangan sampai nanti infusnya lepas ya, karena kalau lepas nanti kita akan menusuk pasien lagi. Tujuannya kita melakukan perawatan ini supaya pasien itu dia tidak melakukan penusukan lagi terhadap pasien. Nah, ini masih tetap ya untuk bungkusan ininya sampai lepas. Setelah itu kita bersihkan menggunakan kapas alkohol. Kalau memang kotor sekali bisa kita menggunakan kasa yang dikasih tadi, bisa dengan NaCl atau air steril ya. Kalau tidak kotor cukup kita bersihkan menggunakan kapas alkohol dengan cara 1 kali usap ke sini. Jadi buka nggak begini-begini, tapi 1 kali begini.
atau bisa juga menggunakan sirkuler seperti ini. Ini masuk dari dalam keluar ya, seperti ini. Setelah selesai kita balut lagi menggunakan tadi ini kasa steril, kita tutup lagi ya. Selain itu kita observasi dulu ada bengkak tidak di sekitar tusukan infus ini. Kalau ada bengkak dan ibunya merasakan sakit berarti infus harus kita copot. Jangan dilanjutkan untuk dilakukan perawatan ya. Karena nanti akan terjadi infeksi di sini, akan terjadi kemerahan sampai dengan bengkak, pasien akan merasa sakit. Karena ini di sini pasien tidak ada pembengkakan, jadi saya lanjutkan untuk di plester atau kita lekatkan lagi, di fiksasi lagi. Di sini saya menggunakan Hepavik untuk plesternya, pengganti dari plester. Ini sudah selesai. Setelah selesai kita cek alirannya bagaimana, lancar tidak atau macet enggak. Kalau macet berarti kita bereskan. Kalau ini ngalir ya, netes. Tetesannya tetap kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Setelah selesai kita tulis label di sini. Kita melakukan dressingnya ini kapan? Penggantian perawatan infus ini namanya dressing ya. Kalau di rumah sakit nanti terkenalnya dengan dressing. Ini kita lakukan kapan? Sekarang tanggal berapa? 13 01 2021. Itu kita bisa tempelkan di sini ya. Supaya apa? Nanti perawat lainnya juga tahu, oh ini sudah dilakukan perawatan infus. Di sini ada tanggalnya ya. Seperti itu. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Saya bereskan alat-alatnya terlebih dahulu. Maaf Ibu, angkat tangannya. Bagaimana Bu? Sakit tidak ketika tadi saya membuka balutannya? Alhamdulillah kalau Ibu tidak merasa sakit. Bu, kegiatan hari ini sudah selesai. Kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk perawatan infus dan mengecek aliran infus ke tangan Ibu lancar ya. Jadi untuk kegiatan hari ini kita cukup. Kalau nanti Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa pencet bel, atau nanti saya akan kesini lagi untuk memberikan obat pada Ibu jam 12 siang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.